Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Farhan Hasbi. Saya sebagai sales representatif di PT Cipta Satria Informatika. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi webinar yang kami adakan. Semoga kita tetap semangat untuk belajar bersama-sama dan sehat selalu. Webinar ya. Webinar kami kali ini mengambil tema Innovice. Jadi Innovice ini salah satu produk barunya Autodesk yang baru saja diakuisisi. Jadi industrinya ini lebih ke water drainage. Jadi untuk aliran air, kemudian juga untuk analisa-analisa terkait air-air gitu. Nanti akan lebih jelasnya dibantu oleh Mbak Aulia Yasmin sebagai application engineer di PT Cipta Satria Informatika. Kemudian dalam webinar ini kami akan membahas solusi software yang akan digunakan untuk mendesain dan memodelkan perilaku aliran air untuk pembangunan infrastruktur. Dengan Innovice kita dapat melakukan optimasi dengan jaringan untuk mitigasi banjir, memodelkan dan menstimulasi banjir serta memodelkan distribusi air. Kemudian juga untuk workshop maupun webinar ini kita sering adakan ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk sering-sering update di sosial media kita untuk bisa tahu apa aja yang sedang kami adakan. Kemudian kami juga mempunyai portal knowledge base di website kami yang isinya adalah know-how, tips and trick, dan troubleshooting sehubungan dengan aplikasi-aplikasi dari Autodesk. Itu nanti kita akan infoin untuk websitenya di cstc.ciptasatria.com. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke materi webinar yang akan dibawakan oleh Mbak Aulia Yasmin. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Farhan atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Yasmin. Saya sebagai Application Engineer Infrastruktur di PT Cipta Satria Informatika. Untuk webinar kali ini kita akan membahas tentang Innovice, di mana Innovice ini merupakan software terbaru dari Autodesk untuk simulasi, modeling, maupun desain terkait dengan air. Jadi agenda kita pada hari ini yaitu pengenalan terlebih dahulu terkait dengan Innovice, kemudian di dalam Innovice ini terdapat 3 produk, di mana produk yang pertama yaitu untuk analisis maupun modeling terhadap drainase, kemudian yang kedua untuk storm, sewer, dan flood, dan yang ketiga untuk water distribution. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan singkat mengenai industri snapshot terhadap workflow terkait dengan air. Jadi dalam workflow ini, yang pertama ini ada water structure, di mana di water structure ini kita dapat merencanakan perencanaan bangunan penahan air, seperti bendungan, bendung, seperti itu. Kemudian yang kedua untuk stormwater and flood. Di sini kita dapat memodelkan maupun simulasi terhadap banjir, sungai, dan sistem drainase air hujan, yang mana dari pipa, selokan, dan sistem yang lainnya akan menyalurkan air hujan tersebut dari rumah ke lingkungan alam. Kemudian yang ketiga ini ada drainage design and green infrastructure. Dalam desain ini kita dapat optimalisasi drainase untuk mencegah adanya banjir.
Yang keempat, ada water distribution. Untuk water distribution ini, kita dapat modeling terkait dengan sistem distribusi air untuk memastikan adanya air bersih. Dan yang kelima, ada sewer network, di mana sewer network ini kita dapat memodelkan dan mensimulasikan untuk jaringan terhadap selokan. Dan yang terakhir, untuk water and wastewater treatment, di mana kita dapat mengoptimisasi desain untuk instalasi pengolahan air maupun air limbah. Nah, setelah adanya desain, simulasi maupun modeling, yang mana desain tersebut terintegrasi dan pemodelan sistem air untuk meningkatkan produktivitas proyek secara keseluruhan dan meningkatkan kemampuan untuk simulasi maupun modelingnya. Jadi, setelah adanya desain dan hidrolik modeling ini, selanjutnya kita dapat aset manajemen, di mana aset manajemen ini untuk penyimpanan ataupun untuk arsip dokumen yang telah kita analisis secara cloud. Nah, setelah adanya aset manajemen, yaitu operasional analitik. Untuk operasional analitik ini, yang digunakan nantinya dalam data maintenance. Selanjutnya, dalam workflow-nya, yang pertama ada plan, di mana planning ini kita dapat mensimulasikan, kemudian memodelingkan, dan adanya kondisi existing dan basis desainnya. Kemudian dari tahap plan ini, selanjutnya kita bisa masuk ke tahap desain, di mana di tahap desain kita dapat mengolah untuk konseptualnya maupun preliminary desainnya. Nah, setelah konseptual tersebut sudah selesai kita buat, selanjutnya kita dapat membuat detailingnya. Detailing untuk model yang kita punya. Nah, setelah adanya detail, langsung ke tahap final dari desain. Kemudian, setelah adanya desain, selanjutnya ada build, di mana build ini untuk dalam tahap konstruksi sampai dengan handover, dan selanjutnya untuk operate, di mana di operate ini yaitu yang berhubungan dengan maintenance nantinya. Selanjutnya, dalam hal ini, dalam tahap planning di sini mengacu pada Innovize, di mana untuk tahap planning kita dapat menggunakan software di Innovize tersebut. Nah, setelah kita selesai planning maupun simulasi, selanjutnya dapat desain dan hidrolik modeling. Di mana desain dan hidrolik modeling ini kita dapat menggunakan software dari Autodesk maupun software dari Innovize-nya. Selanjutnya, untuk construction cloud, ini bisa kita gunakan di Autodesk, yaitu untuk pengarsipan dokumennya di ACC, dan aset manajemen, di mana aset manajemen ini juga untuk pengarsipan dokumen cloud di Innovize sendiri. Jadi kalau di aset manajemen ini kita dapat melihat simulasi secara cloud. Dan selanjutnya untuk operasional analitik, yaitu bisa kita gunakan di Innovize. Selanjutnya, jadi Innovize ini memiliki beberapa produk. Produk yang pertama yaitu Info Drainage, di mana Info Drainage ini kita dapat optimisasi desain untuk mitigasi terkait dengan banjir dan untuk desain drainasenya.
Kemudian yang kedua ada InfoWorks ICM, di mana InfoWorks ICM ini dipergunakan untuk storm, sewer, dan flood, yaitu untuk modeling maupun simulasi untuk banjir dan yang lainnya. Dan yang ketiga adanya InfoWater dan InfoWorks WS Pro, yang mana InfoWater Pro dan InfoWorks WS Pro ini untuk distribusi air. Kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk aset manajemen. Di aset manajemen ini ada Info 360 Asset, dan untuk operasional analitik, yaitu ada Info 360 Insight dan yang plan. Dan untuk aset manajemen maupun operasional analitik ini berbasis cloud. Jadi untuk yang pertama, adanya desain drainase. Nah, desain drainase ini di-Innovize menggunakan software yang dinamakan Info Drainage. Di mana Info Drainage ini solusi desain untuk desainer atau pengembang atau konsultan yang bergantung untuk memberikan desain yang sesuai dan berkelanjutan. Kemudian untuk di Info Drainage ini kita dapat optimasi desain dan dapat jaringan untuk mengurangi banjir yang memenuhi pedoman yang ada. Kemudian di Info Drainage ini kita dapat membuat desain dari drainase tradisional sampai dengan yang berkelanjutan. Dan kita juga di Info Drainage ini dapat mengeluarkan reportnya. Jadi antara Info Drainage ini itu bisa untuk simulasinya, kemudian bisa kita bawa file di Info Drainage ke dalam Civil 3D, kemudian kita juga bisa visualisasi dan ekspor desain yang ada. Jadi di Info Drainage ini terbagi menjadi dua. Adanya Info Drainage Ultimate sama Info Drainage Standar. Di mana Info Drainage Ultimate ini dapat integrasi dengan Civil 3D. Kemudian untuk modeling itu atau untuk simulasinya bisa menggunakan analisis 1 dimensi sampai dengan 2 dimensi. Begitu. Nah, untuk yang Info Drainage Standar itu kita mencakup semua yang diperlukan, tetapi dalam Info Drainage Standar ini untuk analisisnya hanya 1 dimensi saja. Tetapi dapat terintegrasi juga untuk Civil 3D. Nah, di sini misalkan kita sudah install untuk Info Drainage-nya, maka di Civil 3D itu juga langsung muncul gitu. Yang memungkinkan adanya pertukaran data antara Civil 3D maupun Info Drainage. Jadi di Info Drainage ini kita dapat ekspor maupun import di Civil 3D, kemudian kita juga dapat desain maupun mengkalkulasi, mendetailkan terkait dengan hidraulikanya, kemudian animasi untuk profile view-nya, dan untuk surface-nya itu akurat dikarenakan ambil dari Civil 3D juga bisa. Kemudian di Info Drainage ini juga bisa mendapatkan hasil akhir yang mana terdapat alignment-nya, kemudian BOQ-nya seperti itu.
Kemudian untuk benefit dari dari info drainage ini, yang pertama bisa memberikan desain yang berkelanjutan dan secara optimal maupun hemat biaya. Kemudian yang kedua dapat menyederhanakan sistem drainasenya dan dapat ditinjau. Kemudian yang ketiga, dengan desain yang akurat berarti lebih sedikit pengerjaan ulang dan memastikan dapat selesai tepat waktu. Ini salah satu produk demo untuk yang info drainage. Jadi di info drainage ini bisa langsung mengkalkulasikan untuk hidraulik maupun hidrolikanya. Kemudian dari analisis tersebut kita bisa mendetailkan dan dapat ditinjau melalui tabel gitu. Dan nantinya hasil tersebut dapat kita simpan yang digunakan untuk membuat atau memodifikasi struktur dengan cepat. Nah, di sini untuk info drainage kita bisa menghitung rainfall, kemudian preliminary untuk network desainnya terkait dengan antar pipanya. Kemudian di sini juga bisa menambahkan untuk desain levelnya, kemudian velocity-nya, dan nantinya di tahap terakhir bisa melihat untuk per pipanya slope-nya itu berapa, diameternya berapa, dan ketinggiannya itu bagaimana, seperti itu. Nah, setelah tadi dimasukkan, di sini bisa mengeluarkan untuk report-nya. Jadi di sini juga di info drainage kita bisa mengatur untuk dimensinya, kemudian untuk inletnya maupun outletnya sesuai dengan desain yang akan kita pakai. Jadi di sini langsung kalkulasi apakah desain yang kita punya itu sudah aman atau belum gitu. Selanjutnya untuk optimisasi dari drainase desainnya, di mana optimisasi ini selain kita bisa desain pipa maupun manhole yang kita lihat sebelumnya, kita dapat menggunakan alat E-Train, di mana alat E-Train ini untuk mengatur tata letak beberapa struktur SUDS dengan cepat. Dan untuk template SUDS ini dapat dibuat untuk supaya prosesnya lebih cepat dan lebih akurat. Dan dapat menggabungkan detail yang telah dikonfigurasi sebelumnya dari struktur yang dipilih, termasuk untuk template underdrain maupun overflow dalam detail. Nah, kita juga dapat mengatur tata letak yang menghubungkan ke pipa yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini kita juga dapat membuat maupun memodifikasi kondisi inlet maupun outlet yang terkait dengan areanya untuk menempatkan underdrain dan overflow sesuai dengan rencana, di mana koneksi antar strukturnya juga dapat dibuat maupun dimodifikasi untuk menghubungkan area inflow ke struktur desainnya.
Nah, di sini kita bisa mengatur untuk inlet maupun outletnya. Kemudian kita juga dapat replace misalkan yang tadinya sudah dibuat gitu. Nah, ini sedang replace. Kemudian selanjutnya untuk detail hidraulik. Jadi di info drainage ini juga kita bisa detail hidrauliknya. Karena kan sebelumnya kita sudah analisis untuk hidrolikannya, bisa mendetailkan. Kemudian kita juga dapat melihat secara detail untuk bagian panjang visualnya dan membantu untuk menunjukkan struktur di dalam desain yang ada. Dalam contoh ini, kita bisa menjalankan analisis pada desain dan hasilnya dapat diputar ulang secara visual dalam tampilan bagian panjang, membantu memberikan pemahaman tentang desain yang telah kita buat. Nah, di sini, misalkan kita sudah punya data-datanya, jadi kita juga bisa melihat untuk kapasitas dari pipanya yang nantinya dapat memberitahu untuk peringatan tingkat risiko banjirnya. Jadi di sini bisa kelihatan untuk profilnya. Nah, nanti peringatan tingkat risiko banjirnya itu dapat ditampilkan baik dalam bagian panjang maupun pada tampilan denahnya. Dan memberitahu misalkan area tersebut desainnya itu harus memerlukan pengoptimalan lebih lanjut sesuai dengan durasi hujannya. Kemudian yang selanjutnya itu untuk enable BIM workflow, di mana info drainage ini kita telah lihat ya untuk format data yang dapat diimport. Nah, di sini juga info drainage bisa import untuk CAD, kemudian untuk data GIS, data surface, maupun imagery. Nah, selain dapat bertukar data dalam Civil 3D, jadi info drainage juga bisa bertukar data untuk CAD saat membuat desain drainase. Kemudian, kita juga sambil mendigitalkan rencana dan dapat mengimport area daerah tangkapan airnya dari gambar CAD ke info drainage ini. Dan dapat secara otomatis menetapkan aliran yang masuk ke manhole dari paling hulu ke dalam daerah. Nah, di sini import file dari CAD, di mana bisa menambahkan untuk areanya, untuk fontnya, begitu. Dan bisa menambahkan untuk catchment areanya. Nah, dari catchment area tersebut bisa kita edit untuk data-datanya terkait dengan runoff-nya, kemudian data pollution-nya, rainwater-nya, gitu. Supaya bisa
kita optimisasi desainnya sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya, dikarenakan info drainage ini bisa terintegrasi dengan Civil 3D, jadi kita juga misalkan setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan awal di Civil 3D, kita bisa mengekspor ke info drainage untuk menyempurnakan desain yang telah dibuat. Dan bisa representasi visual dari desain dalam beberapa tampilan Civil 3D gitu. Kemudian setelah adanya pengoptimisasian, kita juga bisa mengontrol storm water atau struktur SODS-nya secara akurat yang ditata maupun dianalisis di info drainage-nya. Dan misalkan sudah diatur, bisa diminimalkan di Civil 3D berdasarkan data dari info drainage. Dan misalkan kita ingin membuat perubahan dari Civil 3D, kita bisa memperbarui file info drainage-nya yang ada dengan mengikuti ekspor-impornya dan dapat diulang secara dengan mudah. Nah, setelah tadi sudah dibuat di Civil 3D, kemudian diimport ke info drainage-nya. Nah, di sini setelah tadi kita sudah menganalisis, kemudian hasil dari analisis tersebut untuk meminimalisir di desain Civil 3D-nya, kemudian kita juga bisa mengeluarkan output report-nya di info drainage-nya, gitu. Yang nantinya mungkin akan digunakan di Civil 3D. Nah, di sini untuk reportnya, apa saja yang bisa kita ambil untuk reportnya, seperti diameter pipanya, panjang pipanya, seperti itu. Kemudian data banjirnya. Nah, nanti seperti ini untuk reportnya. Dan misalkan ada beberapa yang tidak bisa di-report, bisa kelihatan untuk yang error itu di mana, gitu. Dan di sini juga dikasih tahu untuk yang rekomen, misalkan diameter yang rekomennya itu berapa, seperti itu. Nah, di sini juga di info drainage juga kita bisa menganalisis untuk kriterianya dan bisa memvalidasi untuk analisis yang kita buat itu sudah betul atau belum, dalam hal sudah aman atau belum.
Selanjutnya, kita akan membahas untuk InfoWorks ICM, di mana InfoWorks ICM ini yang digunakan untuk menganalisis maupun modeling storm, sewer, dan flood. Kalau tadi kan kita membahas tentang info drainage, begitu ya. Nah, sekarang untuk InfoWorks ICM. Nah, untuk InfoWorks ICM ini juga seperti di info drainage terbagi menjadi dua, yaitu ada ultimate dan standar. Di mana untuk ultimate kita dapat memungkinkan utilitas untuk berkolaborasi dengan beberapa timnya dalam menganalisis risiko maupun banjir serta strategi manajemen pada das atau daerah aliran sungainya. Kemudian kalau untuk yang standar, yaitu kita dapat merencanakan, merancang, mensimulasikan sistem drainase, selokannya, seperti itu. Tetapi untuk standar ini masih kurang untuk berkolaborasi dengan tim. Jadi yang berkolaborasi dengan tim itu di ultimate. Jadi kalau yang standar ini 1D simulation, dan terintegrasi untuk hidrologi maupun hidrauliknya, dan real time untuk kontrolnya. Sedangkan untuk yang ultimate, di ultimate ini kita bisa menganalisis satu dimensi sampai dengan 2 dimensi, kemudian untuk berkolaborasi dengan timnya atau multi-user work environment-nya, dan telemetri dan spatial rainfall-nya. Jadi di InfoWorks ini kita dapat menganalisis untuk land use-nya, kemudian populasi datanya, hidrologinya, kemudian bisa simulasi untuk satu dimensi sampai dengan 2 dimensi hidraulikanya. Kemudian dapat merencanakan skenario darurat seperti risiko banjirnya, kemudian risiko air lembahnya, seperti itu. Jadi di InfoWorks ICM ini kita bisa menggunakan data SWMM, di mana data SWMM ini kan sebuah badan perlindungan untuk modeling air hujannya, aliran hujannya. Nah, itu si InfoWorks ICM ini bisa mengambil data dari SWMM. Nah, di sini untuk ICM network-nya, kemudian misalkan mau mengambil data dari SWMM-nya juga bisa seperti itu. Nah, di InfoWorks ICM ini juga kita bisa menganalisis untuk satu dimensi sama dengan 2 dimensi, kemudian kita juga bisa mengatur atau menghitung kerusakannya, misalkan nantinya terjadi banjir, seperti itu. Dan untuk data building-nya, inlet maupun data infiltrasinya itu sudah secara akurat. Nah, di sini untuk metode hidrologi yang biasa digunakan di InfoWorks ICM ini, yaitu bisa SCS, kemudian Clark, Schneider, gitu. Jadi kita juga untuk InfoWorks ICM bisa menggunakan pedoman yang ada. Kemudian di InfoWorks ICM ini juga sudah terintegrasi dengan SCADA, dan
bisa untuk mengatur beberapa objek hidrolik. Nah, di sini kan sudah ada pipa-pipanya ya. Jadi misalkan kita akan membuat pipa, ada pipa yang baru, jadi ada data pipa existing yang sudah ada. Nah, jadi kan kalau transfer data itu kan biasanya misalkan dari model A, jadi kita nggak bisa lanjut ke model B jika model A ini belum selesai dikerjakan. Kemudian, jadi kita ini saling menunggu gitu ya. Nah, kalau di Infoworks ICM ini bisa, jadi kalau di Infoworks ICM ini kita bisa berkolaborasi maupun bekerja bersama gitu. Jadi misalkan satu orang sedang mengerjakan apa, kemudian satu orang lagi sedang mengerjakan yang B, seperti itu. Nah, dikarenakan nantinya di Infoworks ICM bisa berkolaborasi, jadi di Infoworks ICM ini juga ada yang namanya flag, di mana flag ini misalkan yang warna biru ini untuk data yang awal, kemudian yang warna oranye ini untuk gist datanya, jadi bisa kelihatan untuk data-data yang baru di-input maupun yang sedang diedit. Nah, ini misalkan yang hijau berarti sedang diedit oleh member yang lain. Nah, ini yang awalnya tadi warna oranye, ketika diedit jadi warna hijau, seperti itu. Nah, ini jadi warna hijau, seperti itu. Nah, di Infoworks ICM ini juga kita bisa melihat untuk secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, misalkan yang kita klik itu pipa yang di sini, kita juga bisa melihat untuk profil dari pipa itu seperti apa. Nanti langsung terlihat yang berwarna merah di sini. Dan untuk pipa yang diklik juga bisa memperlihatkan untuk propertiesnya, properties dari pipa tersebut. Di sini juga bisa validasi untuk errornya. Misalkan pipa yang udah di ini ada yang error, nah nanti dia langsung berwarna merah seperti ini. Gitu. Nah, ini ketika pipanya diklik, nanti dia langsung ke highlight semuanya. Seperti itu. Jadi di Infoworks ICM ini juga mungkin sangat memudahkan ya, karena kita juga bisa remote simulation, kemudian bisa berkolaborasi dengan tim yang lain, jadi tidak saling menunggu dan dapat menghemat waktu, kemudian dapat menganalisis, memodeling secara detail. Nah, di sini mungkin compare dari runtime simulation-nya. Biasanya kan menggunakan Hackrus seperti itu ya. Dan untuk simulasi menggunakan Hackrus ini membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Sedangkan kalau untuk Infoworks ICM ini hanya 20 menit atau 30 menit seperti itu. Tergantung dari GPU-nya. Dan paling lama 1 jam.
yang mana sangat menghemat waktu. Nah, di sini juga di InfoWorks ICM kita bisa mengatur untuk temanya. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu terkait misalkan kita menggunakan tema yang 1 dimensi, kemudian yang kedua dimensi, gitu. Misalkan mau menggunakan tema yang default juga bisa, dan misalkan mau melihat untuk rainfall-nya itu di mana saja juga bisa. Kemudian untuk SQL, jadi mau atau biasa disebut sebagai scripting, jadi dapat mengotomatisasikan pengeditan model. Gitu. Jadi bisa kita buat ya di InfoWorks ICM ini. Misalkan kita mau delete atau mau membuat lagi, gitu. Jadi di InfoWorks ICM ini kita misalkan dari ekspor, kemudian bisa import, kemudian rebuild, kemudian kita bisa audit ya untuk validasi simulasinya, kemudian setelah analisisnya sudah oke atau sudah aman, kita bisa mensimulasikan tersebut. Misalkan simulasi banjirnya seperti itu. Nah, mungkin tadi kita sudah membahas untuk info drainage yang digunakan dalam simulasi maupun analisis drainase. Kemudian yang kedua, untuk InfoWorks ICM yang digunakan untuk storm, sewer, maupun flood. Dan yang ketiga, atau yang kita bisa sebut terakhir, yaitu untuk water distribution, di mana water distribution ini bisa menggunakan 2 software, yaitu InfoWater Pro dan InfoWorks WS Pro. Nah, untuk InfoWater Pro, yaitu untuk simulasi dan memperlihatkan skala besar dari analisis, termasuk untuk fire flow, kemudian pipe break, kemudian kualitas airnya, penggunaan energinya, seperti itu. Sedangkan untuk InfoWorks WS Pro, yaitu membantu mengefisienkan master plan, kemudian desain network-nya, kemudian mengakurasi simulasinya, gitu. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Mungkin yang pertama kita bahas yaitu InfoWater Pro. Nah, untuk InfoWater Pro ini, jadi langsung terintegrasi dengan ArcGIS, di mana kita harus mempunyai ArcGIS-nya dulu. Misalkan kita udah mempunyai ArcGIS gitu ya, jadi kita bisa menggunakan yang InfoWater Pro. Bisa pakai yang InfoWorks WS Pro. Karena untuk yang InfoWater Pro ini bisa terintegrasi untuk dan diwajibkan yang ArcGIS Pro-nya. Dalam mengelola modelnya untuk data GIS-nya dan dapat memvisualisasikan hasil maupun data dalam 2 dimensi maupun 3 dimensinya. Nah, misalkan sudah dianalisis, juga bisa melihat secara ArcGIS online, seperti itu. Jadi di InfoWater Pro ini memudahkan untuk memodelkan maupun memahami perilaku dari sistem kinerja hidroliknya, kemudian bisa meningkatkan setiap rekomendasi yang dibuat tentang merancang atau meningkatkan sistem airnya. Jadi hasil InfoWater Pro ini akan mewakili sistem air yang sebenarnya. Dengan cepat bisa mengkalibrasi masalah yang nantinya mungkin akan terjadi. Dan
di Info Water Pro ini dapat meningkatkan kualitas dari modelnya sehingga dapat memberikan keputusan akhir seperti itu. Nah, di sini untuk Info Water Pro ini mungkin software yang mudah jika sudah terbiasa dengan ArcGIS Pro gitu. Dan Info Water Pro ini menggunakan alat geospasial untuk produktivitas manajemen modelnya. Nah, di sini Info Water Pro sudah terintegrasi dengan ArcGIS Pro, sehingga sangat mudah untuk digunakan dalam membuat, memperbarui, maupun memahami model dengan lebih cepat. Jadi di Info Water ini kita bisa menganalisis untuk kualitas airnya yang data-datanya bisa diambil dari ArcGIS Pro. Nah, untuk di Info Water Pro ini, kita bisa melihat untuk perilaku sistem maupun dampak yang nantinya dapat memberikan solusi gitu. Dan dapat kita lihat untuk visualisasi 3D-nya jika terdapat kesalahan input. Nah, di sini visualisasi 3D-nya ini dapat membantu menyajikan supaya lebih jelas dan dapat menampilkan bangunan atau lingkungan mana yang akan terpengaruh oleh masalah kualitas air. Gitu. Karena kan di Info Water Pro ini untuk menganalisis kualitas air. Nah, di sini bisa kelihatan untuk bangunan mana yang nantinya akan terpengaruh. Nah, dalam hal ini kita bisa menampilkan peta tematik jaringan dengan diberi kode warna dalam menyertakan jaringan di model 3D-nya untuk membantu pemahaman modelnya. Misalkan untuk melihat properti elemennya seperti ketinggian dan hasil hidroliknya seperti tekanannya di dalam tampilan 3D-nya gitu. Supaya untuk meningkatkan pemahaman lebih detail. Nah, dikarenakan Info Water Pro ini sudah sangat produktif dan bebas risiko, yang memungkinkan akan menghemat biaya ya maupun menghemat waktu karena bisa bekerja secara bersamaan. Nah, di Info Water Pro ini juga kita bisa melihat model di ArcGIS Online yang memungkinkan misalkan tidak mempunyai lisensinya Info Water Pro seperti itu. Jika yang mereka butuhkan itu cuma ArcGIS Online-nya aja. Jadi cuma melihat model yang bebas risikonya itu siapa aja, kemudian yang masih daerah yang masih bermasalah itu mana aja begitu. Tetapi untuk di ArcGIS Online ini kita tidak bisa melakukan pengeditan
gitu. Jadi hanya bisa dilihat aja. Nah, di sini juga di Info Water Pro ini dapat mengatur untuk maupun mensimulasikan maupun menganalisis dari providing air bersih, kemudian krisis yang melibatkan kontaminasinya, kemudian develop model air bersihnya, gitu. Di Info Water Pro ini kita bisa connect ke telemetri. Dan Info Water Pro ini memiliki akses ke telemetri. Misalnya SCADA, Clear SCADA, kemudian SQL gitu. Nah, nantinya dapat menghasilkan model grafik yang tadi ya. Nah, di sini model grafiknya yang didapatkan dari telemetri. Jadi, fungsi khusus mengenai perbandingan datanya dari telemetri maupun yang dihitung dari model, yaitu untuk meningkatkan efisiensi pemodelan, apakah pemodelan ini itu sudah baik atau belum. Dan bisa mengeluarkan reportnya dengan memilih tanggal dan grafik hasil pemodelannya itu seperti apa. Jadi pemodelan di Info Water Pro ini bisa mempelajari ya maupun melihat untuk elemen hidroliknya setiap zona. Nah, di sini ada zona-zonanya di mana dapat meninjau tekanan minimum maupun maksimumnya, kemudian dapat meninjau untuk garis kemiringan hidroliknya, kualitas airnya, aliran kecepatannya, kehilangan tekanannya, dan kemiringan dari hidroliknya. Nah, di sini tampilan untuk Info Water Pro ini secara skematis, di mana penggunanya mungkin dapat cepat memahami interaksi antar zona tekanan yang berbeda. Jadi misalkan pengguna tersebut klik zona tertentu gitu ya. Jadi bisa mendapatkan data lokasi zona di petanya, kemudian ringkasan untuk zona tersebut itu bagaimana, seperti itu. Nah, ini untuk datanya yang didapatkan dari Info Water Pro. Nah, dikarenakan Info Water Pro ini untuk kita analisis kualitas air, jadi di Info Water Pro ini dapat mengontrol untuk modeling hidraulikanya. Nah, ini juga bisa melihat ya untuk masalah termasuk dengan kontaminasinya, kemudian untuk endapannya, gitu. Nah, di sini flushing-nya itu dapat meningkatkan kualitas air untuk memulihkan sisa desinfektannya. Jadi mengurangi pertumbuhan bakteri, kemudian menghilangkan biofilm, kemudian menghilangkan sedimen maupun endapan atau air yang terkontaminasi, dan dapat mengendalikan korosi.
kemudian dapat menghilangkan masalah rasa dan bau, serta mengurangi permintaan disinfektan di seluruh sistem. Jadi di InfoWater ini bisa kita analisis untuk sedetail itu. Dan juga flashing-nya itu meningkatkan aliran air, misalkan mengembalikan aliran dan tekanan serta kemampuan yang lainnya. Jadi di sini ada dua metode, yaitu secara konvensional maupun secara searah. Nah, di sini mungkin rangkuman dari InfoWater ya. Jadi bisa terintegrasi dengan ArcGIS Pro, kemudian bisa melihat hasil simulasi di ArcGIS Online, kemudian bisa analisis maupun visualisasi terhadap modelingnya sampai sedetail yang tadi, dan dapat membuat reportnya. Nah, untuk software yang kedua dari water distribution, yaitu InfoWorks WS Pro. Jadi, di InfoWorks WS Pro ini, untuk memastikan air minum bersihnya itu dalam menjalankan rencana induknya, kemudian merancang jaringannya, kemudian mensimulasikan operasinya secara akurat. Jadi, di InfoWorks WS Pro ini bisa customize depth analisisnya. Nah, di sini bisa komputasi untuk atau simulasi dari data yang kita punya, kemudian bisa mengotomatiskan pemeliharaan model dan import data dari berbagai sumber. Nah, di InfoWorks WS Pro ini, jadi bisa membuat desain network-nya, kemudian mengakurasi simulasinya, dan mengefisienkan master plan-nya. Dan dapat memahami dampak dari setiap operasi pada sisa sistemnya. Nah, benefit dari InfoWorks WS Pro ini dapat meningkatkan produktivitas tim pemodelan dengan beberapa pengeditan, kemudian bisa melacak, misalkan ada yang diedit, dan bisa resolusi konflik perubahan terhadap pemodelan. Kemudian dapat membangun dan menjaga modelnya dan bisa menghubungkan ke ArcGIS maupun ke GIS dan telemetri. Dan bisa mengurangi kehilangan air termasuk dengan kebocoran, kemudian pipa pecah, dan memprioritaskan pipa yang rusak dengan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat. Dan juga di InfoWorks WS Pro ini dapat memperbaiki sistem air dan targetnya itu di mana, seperti itu. Mungkin yang tadi telah kita bahas gitu ya, ada 3 disiplin, di mana 3 disiplin itu memiliki beberapa softwarenya, dan di sini bisa kita lihat untuk tahap plan, yaitu untuk analisis maupun modeling strukturnya bisa dari recap maupun dari InfoWorks. Kemudian jika yang di network, yaitu kita bisa menggunakan InfoWorks ICM dan Info Drainage. Kemudian untuk yang treatment maupun water distribution, yaitu bisa menggunakan recap maupun InfoWorks. Nah, misalkan dari tahap planning ini, selanjutnya akan hydraulic model atau analisis maupun simulation.
Nah, analisis maupun simulation ini untuk yang struktur bisa menggunakan InfoWorks ICM, kemudian untuk yang network bisa menggunakan InfoWater Pro, misalkan sudah mempunyai ArcGIS, dan bisa menggunakan InfoWorks WS Pro. Selanjutnya dari hydraulic model, analisis maupun simulation-nya bisa mendetailkan dari desainnya. Kita untuk yang di struktur, kita bisa mendetailkan di civil 3D. Nah, misalkan membutuhkan modeling lain, bisa menggunakan Revit yang nantinya dimasukkan di civil 3D ataupun sebaliknya. Kemudian untuk yang di network, bisa menggunakan civil 3D, dan untuk yang di treatment atau water distribution bisa menggunakan civil 3D, AutoCAD Plan 3D, Revit, dan Inventor. Nah, misalkan desain tersebut sudah selesai kita detailkan, selanjutnya kita bisa build atau construct, yaitu menggunakan ACC, di mana ACC yang digunakan ini ada build maupun take off. Dan untuk aset manajemen ini yang struktur bisa menggunakan Autodesk Tandem, kemudian network menggunakan Info 360 Asset, untuk yang treatment juga Tandem, dan untuk yang operasional ini bisa menggunakan Info 360 Insight maupun Info 360 Plan. Seperti itu. Dan untuk analisis optimisasinya bisa menggunakan InfraWorks maupun di Navisworks misalkan ada scheduling. Dan untuk manajemen maupun kolaborasi secara cloud bisa menggunakan BIM Collaborate Pro, dan untuk pengasipan dokumen maupun bertukar data menggunakan Docs. Mungkin seperti itu untuk webinar pada siang kali ini. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dulu. Bisa di-share lagi Mbak yang terakhir tadi Mbak Yasmin? Yang apa? Ya betul, sip. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri webinar kami ya. Untuk webinar kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk kedatangannya. Nanti recordingnya akan kami share di channel YouTube kami. Nah, bisa di follow aja ya, Mas, di subscribe aja biar tidak ketinggalan info-infonya kayak gitu. Terus kemudian untuk software ini kan kita masih baru ya di Autodesk ya. Jadi kita masih perkenalan kayak gitu. Jadi kita sediakan banyak sesi untuk apa webinar Innovate untuk apa aliran air ini ya. Jadi masih akan kita selenggarakan lagi itu di tanggal berapa ya? Tanggal 22 Maret. Nah, itu kita akan lebih membahas tentang InfoWater Pro kayak gitu ya. Jadi untuk acaranya bisa dilihat aja nanti di sosmed kayak gitu. Pendaftarannya juga ada di situ kayak gitu. Oke, untuk webinar kali ini kita cukupkan. Terima kasih untuk kedatangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.